Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 TKJ. Berikutnya kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengevaluasi remote server, yang keempat adalah konfigurasi remote server. Untuk materi pembelajaran kita istilahnya remote dalam teknologi sudah sangat familiar di telinga, yaitu aktivitas untuk mengendalikan sesuatu dari jarak jauh. Contohnya adalah remote AC atau televisi. Misalnya kita dapat mengatur sesuai keinginan kita tanpa menyentuh tombol yang ada di perangkat AC atau televisi. Akses yang digunakan adalah menggunakan nirkabel. Begitu pula dengan teknologi remote server, dengan bantuan teknologi dapat mengakses perangkat server dari jarak jauh agar mempermudah dalam melakukan hal operasional server. Hal tersebut dikenal dengan istilah remote access server. Berikutnya adalah dengan menggunakan remote access, berarti kita dapat mengakses server dari mana saja, asal terdapat koneksi yang menjangkau server tersebut. Secara umum, remote access dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah remote access berbasis grafis atau GUI. Contohnya adalah TimeViewer, VNC, Remote Desktop, dan Redmine. Yang kedua adalah remote access berbasis tag atau CLI. Contohnya adalah Telnet, SSH, RAW, dan Serial. Berikut adalah contohnya remote desktop koneksi. Oke, selanjutnya adalah aplikasi remote yang paling banyak digunakan pada server adalah SSH server dan Telnet. SSC adalah Secure Shell, dapat membuat jalur untuk melakukan koneksi remote secara aman. SSH biasanya digunakan pada sistem operasi berbasis Unix dengan SSH informasi yang dikirim akan dienkripsi, jadi lebih aman SSH daripada Telnet. Jadi lebih aman SSH, informasi yang dikirim akan dienkripsi, jadi lebih aman SSH daripada Telnet. Berikutnya adalah tampilan putih security alert. Jadi kalau kita login, selanjutnya akan di program aplikasi putih, nanti akan muncul putih security alert. Security alert pada putih tersebut akan muncul sekali. Kita klik button yes, maka selanjutnya tidak akan muncul konfirmasi yang sama karena sudah masuk ke dalam cache memorinya. Berikutnya adalah remoting dengan Telnet. Telnet merupakan sebuah tool standar internet berdasarkan RFC 854. RFC ini menetapkan metode untuk transmisi dan menerima karakter ASCII. ASCII adalah American Standard Code Interchange. Tidak terenkripsi atau plain text di dalam jaringan. Telnet dapat digunakan pada satu komputer untuk terhubung dengan komputer lain dengan metode teks. Berikutnya adalah Telnet tidak memiliki komponen grafis. Telnet memiliki dua komponen, yaitu Telnet Client dan Telnet Server. Telnet disediakan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Berikutnya adalah Telnet Server. Telnet Server melayani sesi remote untuk Telnet Client. Telnet Server aktif berjalan pada komputer. Pengguna terhubung ke server dengan menggunakan klien Telnet dari komputer klien. Berikutnya yang B adalah Telnet Client. Aplikasi Telnet saat ini sudah disertakan dalam sistem operasi yang kita gunakan kecuali Windows 10. Kita tidak bisa menjalankan Telnet dengan mengetikkan kata Telnet. Apabila ingin akses FTP server dengan menggunakan Telnet, dapat mengetikkan perintah berikutnya: telnet ftp smkmuga.com21. Nah, di sini di belakang ini ada angka 21. Itu adalah port FTP yang akan dikoneksikan. Berikutnya adalah yang kedua, remoting dengan SSH. Biasanya di dalam server berbasis Unix, di dalamnya sudah terpasang SSH. Jika belum ada SSH, maka kita dapat melakukan instalasi aplikasi SSH dengan perintah apt spasi install spasi open SSH strip server.
Setelah instalasi dilakukan, maka kita dapat memonitoring di klien dengan aplikasi remoting putih untuk mengaktifkan konfigurasi server, menghilangkan tanda pagar